Ketemu lagi dengan saya Budi. Selamat datang di channel A+ Master Education. Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, saya akan menjelaskan materi fisika mengenai bab teori kinetik gas. Oke, kita langsung simak pembahasannya. Yang pertama-tama, gas itu kalau kita tinjau itu ada dua buah tinjauan. Pertama, kita akan meninjau gas secara makroskopis, yaitu kita melihat gas melalui suhu, tekanan, dan volumenya. Ya, tinjauan makroskopis, makro itu besar, jadi kita melihat gas atau meninjau gas dari ukuran-ukuran yang bisa kita ukur secara langsung. Suhu, tekanan, volume bisa kita ukur secara langsung. Nah, sedangkan tinjauan secara mikroskopis itu kita meninjau gas sebagai partikel-partikel kecil, molekul-molekul kecil. Ya, nah nanti akan tinjauannya itu adalah tentang teori kinetik gas. Nah, sebelum masuk ke teori kinetik gasnya sendiri, kita akan meninjau gas secara makroskopis. Jadi khusus di video ini kita akan meninjau gas secara makroskopis. Nanti di video yang lain saya akan menjelaskan bagaimana gas ditinjau secara mikroskopis. Oke? Nah, kita langsung. Ini ada beberapa hukum tentang gas ya secara makroskopis. Nah, yang pertama itu adalah hukum Boyle. Jadi Boyle itu melakukan percobaan. Percobaannya dilakukan pada proses isotermal. Iso itu sama, termal itu suhu. Jadi di sini prosesnya suhunya sama. Nah, apa yang didapatkan dari percobaan Boyle ini, ternyata perkalian antara tekanan P dan volume gas itu selalu konstan. Jadi di sini saya pakai lambang C besar, itu konstan artinya ya. Nah, jadi suatu gas dalam suatu ruangan yang suhunya sama ya, perkalian antara tekanan dan volumenya itu selalu nilainya konstan. Nah, dari rumus ini itu diperluas menjadi P1 V1 sama dengan P2 V2. Oke? Jadi P1 itu adalah tekanan awal ya. Ini awal. Itu satuannya adalah Pascal. Lalu P2 tentu saja itu tekanan akhir. Satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. Lalu V1 itu adalah volume awal gas. Oke, nah di sini satuannya adalah meter kubik. Kita menggunakan satuan internasional ya. Lalu V2 itu adalah volume akhir. Satuannya adalah seperti itu. Oke. Nah, selain Boyle yang melakukan percobaan mengenai gas ini itu adalah Charles. Nah, Charles dia melakukan percobaan pada proses isobar. Iso itu sama, bar itu tekanan. Jadi dia melakukan pada tekanan yang sama. Apa yang dia dapatkan mengenai gas ini, dia akan mendapatkan V per T itu yang konstan. Ya, perbandingan antara volume dan suhunya itu adalah konstan, atau ini bahasa lainnya volume berbanding lurus ya. Kalau ini kalau dikali silang itu berbanding lurus dengan suhunya. Ya, nah diperluas dari persamaan ini kita bisa mendapatkan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Oke, nah V1 V2 nya itu ini volume awal, volume akhir. T1 itu adalah suhu awal gas ya. Itu satuan internasionalnya Kelvin. Lalu T2 ini adalah suhu akhir gas. Itu satuannya juga Kelvin. Oke. Lalu percobaan yang ketiga itu dilakukan oleh Gay-Lussac.
Ya, Gay-Lussac ini melakukan percobaan pada proses isokorik. Iso itu sama, korik itu volumenya. Jadi mereka melakukan percobaan pada suatu volume tetap. Nah, didapatkan P per T-nya itu adalah konstan. Oke, jadi diperluas lagi. Jadi ini P1 per T1 itu sama dengan P2 per T2. Jelas adik-adik ya? Nah, dari 3 hukum tentang gas ini bisa digabungkan menjadi hukum Boyle-Gay-Lussac ya. Nah, jadi penggabungannya itu adalah P1V1 per T1 itu sama dengan P2V2 per T2. Oke. Nah, atau dengan kata lain bisa kita tuliskan P dikali V per P itu adalah konstan. Jelas adik-adik, ini adalah hukum-hukum tentang gas. Jadi ini adalah hukum dasar mengenai gas. Jadi untuk yang lain selain gas, larutan atau apa ini tidak termasuk ya, karena ini hanya berlaku untuk gas. Oke? Persamaan Boyle-Gay-Lussac atau hukum Boyle-Gay-Lussac itu hanya berlaku untuk gas yang massa atau jumlah molnya itu adalah tetap. Nah, untuk gas yang massanya berubah atau jumlah molnya berubah, maka akan berlaku persamaan gas ideal. Nah, persamaan gas ideal ini, kalau adik-adik sebelumnya di kelas 10 sudah mempelajari kimia, kita pernah melihat ada persamaan seperti ini ya, PV sama dengan nRT. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu persamaan umum lainnya, yaitu PV sama dengan nKT. Nah, N di sini kita sudah pernah belajar di kimia itu adalah massa dibagi dengan mR. Ya. Nah, M di sini ini adalah jumlah molekul ya atau jumlah partikel. Kita sudah pelajari juga M itu adalah mol. Ya, mol itu N kecil ya, jadi saya ganti saja pakai N kecil di sini. N kecil dikali dengan bilangan Avogadro, ini Na. Oke, nah saya akan bahas satu persatu mengenai ini. Saya akan membandingkan dengan kimia. Jadi P di sini itu adalah tekanan. Oke, nah adik-adik di sini yang sering salah itu adalah satuannya, karena kita terbiasa menggunakan kimia. Ini belum pernah belajar dulu ya sebelumnya ya. Kita sudah terbiasa menggunakan satuan dari kimia ya. Boleh saja, yang pasti adik-adik harus konsisten. Jadi kalau kita menggunakan satuan kimia, kita harus selalu menggunakan satuan kimia. Dan kalau kita menggunakan satuan fisika itu menggunakan satuan internasional. Kita harus menggunakan satuan internasional semuanya. Oke, saya akan perlihatkan satu persatu. Nah, tekanan di sini satuan di kimianya itu adalah atm, sedangkan di fisikanya itu satuannya itu adalah Pascal atau dengan kata lain Newton per meter persegi ya. Nah, karena kita mempelajari fisika, kita selalu menggunakan satuannya ini, satuannya Pascal. Oke. Lalu V di sini itu adalah volume dari gas tentu saja ya. Kalau di kimia biasanya kita menggunakan liter. Nah, kalau di fisika kita menggunakan satuan internasional yaitu meter kubik. Oke. Lalu N di sini itu adalah mol gas atau jumlah mol gas. Nah, di kimia biasanya kita menggunakan satuannya mol. Di fisika kita menggunakan satuannya kilomol. Kenapa kilomol? Karena di sini waktu kita mempelajari kimia, masanya itu biasanya satuannya dalam gram. Zat-zatnya kecil. NaCl 2 gram, 3 gram. Nah, sedangkan di fisika, karena kita sudah terbiasa dari kelas 10 itu menggunakan satuan internasional, jadi masanya menggunakan kilogram. Jadi otomatis di sini satuannya menjadi kilomol. Oke? Nah, lalu mR itu adalah massa molekul relatif di kimia itu nggak ada satuan biasanya, itu blank. Di fisika bisa dimunculkan satuannya, bisa juga tidak
Ya, kalau mau dimunculkan satuannya kita bisa menggunakan dimensi ya. Berarti mR itu adalah massa dibagi dengan mol. Massanya itu adalah kilogram, molnya itu adalah kilomol. Jadi bisa kita munculkan satuan dari fisikanya itu kilogram per kilomol. Sebetulnya di kimia pun ada satuannya, tapi biasanya kita tidak digunakan ya. Oke, udah gitu R. Nah, ini yang harus hati-hati. R itu adalah tetapan gas. Oke. Kalau di kimia, tetapan gasnya kita menggunakan angkanya itu adalah 0,082. Nah, karena di fisika kita menggunakan satuan internasional, kita menggunakan 8,31 kali 10 pangkat 3. Nah, ini yang harus hati-hati. Ya. Kalau dibutuhkan satuannya kita bisa menggunakan analisis dimensi ya dari sini ya. Oke. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi kalau kita konsisten menggunakan satuan internasional, kita gunakan R-nya yang ini. Oke. Lalu T-nya itu sama, itu adalah suhu gas. Itu mau di kimia maupun di fisika itu adalah sama. Satuannya adalah Kelvin ya di sini. Kita singkatnya itu adalah K. Oke. Nah, N di sini itu adalah jumlah molekul. N ini sama dengan jumlah molekul. N yang kecil itu adalah mol, tadi sudah kita bahas. Nah, Na itu adalah bilangan Avogadro. Na di sini yang biasanya digunakan di kimia itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi, saya bikin 2 lagi. Itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kalau di kimia. Kalau di fisika itu 6,02 kali 10 pangkat 26. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena ininya kilogram sekali lagi. Oke. Nah, K ini tetapan Stefan Boltzmann. Dia itu adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23. Adik-adik gak usah diingetin, biasanya kalau dalam soal suka diberikan. T tadi kita sudah bahas itu adalah suhu. Oke. Jadi sebetulnya persamaan gas ideal ini pun bisa terjadi kalau massanya sama. Jadi kalau misalnya massanya sama, saya punya P N RT dengan P2 N RT2 di sini 1 2. Kalau massanya sama atau jumlah molnya tidak berubah, karena R itu tetapan, ini bisa dicoret ya kalau kita bandingkan. Nah, kalau molnya sama, ini bisa dicoret. Rumus ini kalau dikali silang, jadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ini adalah penjelasan yang sebelumnya, hukum Boyle-Gelusa. Jelas ya adik-adik ya? Jadi kapan menggunakan ini? Ini kalau ada terjadi perubahan mol atau terjadi perubahan massa. Oke. Nah, untuk mengawali teori kinetik gas, tadi disinggung persamaan gas ideal. Ya. Apa sih gas ideal itu? Gas ideal itu adalah memodelkan gas supaya mudah untuk dihitung atau dipelajari. Sebetulnya gas itu adalah suatu sistem yang rumit. Ya. Jadi kalau kita pelajari itu sangat sulit sekali. Jadi kita harus memodelkan suatu gas menjadi gas yang mudah dipelajari. Kita sebut gas yang ideal. Nah, seperti apa sih gas yang ideal? Yang pertama, ya, ini teorinya itu harus diingat ya. Biasanya suka keluar di soal teori kinetik gas, soal teorinya tuh ya ini, ya. Itu adalah model-model gas ideal. Yang pertama, oke. Gas terdiri dari partikel-partikel. Partikel itu dinamakan molekul. Nah, molekul suatu gas itu ada suatu gas yang terdiri dari molekulnya itu cuma satu atom. Ya, itu disebutnya gas monoatomik. Mono itu satu, ini atom. Jadi terdiri dari satu atom. Contohnya apa? Misalnya H, O, C. Ini cuma sendiri-sendiri gitu ya, itu monoatomik. Terus ada molekul gas yang terdiri dari dua atom. Misalnya, itu disebut diatomik. Oke, di itu dua, atom ya dua atom gitu. Misalnya O2 gitu.
lalu HO misalnya gitu. Ini berdua gitu ya. Misalnya lagi H2 dan lain-lain. Oke. Nah, untuk 3 atom atau lebih ini disebutnya polyatomik. Misalnya apa? H2O. Nah, ini 3 gitu dan lain-lainnya. Oke. Nah, lalu bagaimana kita memodelkan lagi supaya gas itu disebut gas yang ideal? Yang kedua itu adalah jumlah molekulnya itu ada sangat banyak. Oke. Lalu tersebar merata dalam suatu ruangan. Ya, jumlah molekulnya itu ada sangat banyak. Lalu yang ketiga, molekul itu bergerak acak tapi memenuhi hukum gerak Newton. Maksudnya gimana? Bergerak acak itu bukan semaunya gitu ya, acak-acakan. Dia bergerak acak itu dia bisa bergerak bebas, dia bergerak lurus gitu. Terserah kemana aja. Utara, selatan, tenggara, barat daya, timur laut dan lain sebagainya. Dalam ruang. Ruang itu berarti 3 dimensi. Tapi dia memenuhi hukum gerak Newton, artinya memenuhi GLB, GLBB dan seterusnya. Lalu yang keempat, tumbukan antara molekul dan dinding tabung adalah tumbukan elastis sempurna. Oke, jadi si molekul-molekul ini tadi disebutkan bergerak acak, ya. Terus molekulnya sangat banyak. Lalu molekul ini sangat kecil sekali ukurannya dibandingkan dengan jarak dengan molekul yang lain. Jadi si molekul ini tidak menumbuk molekul yang lain, tapi dia bisa bergerak, bisa menumbuk dinding tabung atau dinding ruangan tempat si gas itu berada, ya. Dan tumbukannya yang terjadi itu adalah elastis sempurna. Karena terjadi tumbukan, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Karena dia elastis sempurna, maka berlaku hukum kekekalan energi. Oke. Lalu yang kelima, gaya-gaya antar molekul diabaikan. Jadi di hukum Newton kita juga pelajari jika ada 2 buah benda, ya, ada 2 buah zat apapun itu, dia pasti ada gaya tarik. Nah, itu diabaikan. Yang diperhitungkan itu adalah gaya impuls. Gaya impuls itu terjadi karena ada tumbukan, ya. Oke. Jadi karena tumbukan tadi diperhitungkan gaya impulsnya. Oke, gaya tariknya, gaya yang lain-lain itu diabaikan saja. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah semua molekul itu sama, tidak bisa dibedakan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita gampang memodelkannya. Nah, ini semua harus dihafalkan, ya, dipahami. Kalau dibayangkan itu lebih baik supaya kita bisa mengingat dengan baik sewaktu tes nanti. Oke, sampai di sini itu video mengenai teori kinetik gas, tinjauan secara makroskopis. Kita akan lanjutkan ke teori kinetik gas, yaitu tinjauan secara mikroskopis di video yang lainnya. Selamat belajar adik-adik, jangan lupa berdoa dan